Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan materi yaitu anggaran tenaga kerja langsung yang akan dibacakan oleh saudara Maju. Pada saudara Maju kami persilahkan. Pengertian tenaga kerja. Pada setiap perusahaan tentunya ada tenaga kerja untuk melakukan semua aktivitas produksi. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang utama dan selalu ada dalam perusahaan. Meskipun pada perusahaan tersebut sudah digunakan mesin-mesin. Jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung pada prinsipnya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung pengertiannya terbatas pada tenaga kerja pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overland pabrik. Manfaat dan tujuan anggaran tenaga kerja. Penyusunan secara baik dari anggaran tenaga kerja dapat mendatangkan beberapa manfaat bagi perusahaan, seperti yang pertama, penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien karena rencananya yang jelas. Dua, pengeluaran biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien. Yang ketiga, harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Yang keempat, dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Pertimbangan dalam perencanaan tenaga kerja. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain adalah: pertama, ada kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, ada pencarian atau penarikan tenaga kerja. Yang ketiga, ada pelatihan bagi tenaga kerja baru. Yang keempat, ada evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi tenaga kerja. Dan yang terakhir, ada gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. Penyusunan anggaran tenaga kerja. Sebelum menyusun anggaran tenaga kerja, perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk menyusun anggaran tenaga kerja. Pertama, itu ada manning table yang merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan pertama, jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Kedua, jumlah tenaga kerja masing-masing dan tingkatannya. Ketiga, bagian-bagian yang membutuhkannya. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengaplikasian anggaran tenaga kerja. Berikut adalah contoh kasus yang akan saya bahas. Pada tahun 2014, dalam sebuah perusahaan, tenaga kerja langsung di pabrik digolongkan menjadi 3 tingkatan, yakni golongan 1, 2, dan 3. Upah per jam tenaga kerja langsung masing-masing golongan adalah golongan 1, 450 perak per orang per DLH. Kemudian untuk golongan 2, 600 perak per orang atau per DLH. Dan untuk golongan 3, 750 perak per orang atau per DLH. Kemudian jumlah masing-masing kelompok adalah: kelompok 1 berjumlahkan 50 orang. Kemudian untuk kelompok 2 berjumlahkan 20 orang. Dan kelompok yang ketiga berjumlah 5 orang. Kemudian untuk penyelesaiannya, kita akan membuat sebuah tabel tingkat upah rata-rata tenaga kerja langsung. Dengan tabel pertama yaitu terdapat golongan 1, 2, 3. Kemudian untuk bagian yang kedua, tingkat upah per jam atau per orang. Kemudian yang ketiga, jumlah TK atau orang. Kemudian jumlah DLH per jam. Berikut contoh kasus yang akan saya jelaskan. PT Maju Jaya memproduksi 2 macam barang, yaitu barang A dan barang B. Barang A diproses melalui bagian 1 dan bagian 2. Sedangkan barang B diproses melalui bagian 2 saja. Waktu dan tarif upah yang diperlukan dalam menyelesaikan barang tersebut adalah terdapat dalam tabel, yaitu standar waktu dan upah. Barang A DLH-nya 4 dengan tarif 500 perak di bagian 1. Kemudian untuk barang B tidak ada karena barang B hanya di bagian 2 saja. Kemudian untuk bagian 2 barang A DLH-nya 2 dengan tarif 750. Kemudian untuk bagian 2 barang B, DLH-nya 5 dengan tarif 750 perak. Kemudian untuk rencana produksi tahun anggaran 2022, waktu triwulan 1, barang A 5.000, barang B 8.000. Untuk waktu triwulan 2,
barang A 6.000, untuk barang B 9.000, untuk waktu triwulan 3 barang A 7.000 dan barang B 10.000, untuk waktu triwulan 4 barang A 10.000, barang B 15.000. Berdasarkan data tabel tersebut, buatlah anggaran jam kerja langsung dan anggaran upah tenaga kerja langsung. Kita masuk ke dalam penyelesaian. Untuk barang A triwulan 1, rencana produksinya totalnya yaitu 5.000 dengan DLH 4. Maka untuk total DLH-nya dikalikan, DLH per unit dikali dengan rencana produksi yaitu 5.000. 5.000 dikali 4 totalnya 20.000. Untuk bagian 2, DLH per unitnya barang A di triwulan 1 yaitu 2 dengan total DLH 2 dikali 5.000 sama dengan 10.000. Jadi total bagian 1 dan bagian 2 yaitu 30.000. Begitu seterusnya sampai dengan triwulan 4. Rencana produksinya dikali DLH per unit sehingga total dari keseluruhan yaitu 168.000 dengan total DLH bagian 1 112.000 dengan total bagian 2 DLH-nya 58.000. Kemudian untuk barang B di triwulan 1 rencana produksinya yaitu 8.000. Namun berbeda dengan barang A, barang B tidak ada di bagian 1 karena hanya di bagian 2 saja. Jadi kita langsung masuk ke bagian 2 dengan DLH-nya yaitu per unit 5 di triwulan 1. Jadi dikalikan saja 5 dikali 8.000 dengan hasil 40.000. Begitu juga seterusnya sampai triwulan 4. Rencana produksi triwulan 2 9.000 dikali 5 45.000, triwulan 3 10.000 dikali 5 50.000, triwulan 4 15.000 dikali 5 75.000 dengan total DLH keseluruhan yaitu 210.000. Jadi hasil dari barang B totalnya yaitu 210.000. Kesimpulan, anggaran biaya tenaga kerja merupakan salah satu komponen penting dalam penyusunan anggaran perusahaan. Materi ini berfungsi dalam mengintesia dan mengalokasikan dana yang diperlukan untuk membayar tenaga kerja yang bekerja dalam berbagai proyek atau kegiatan perusahaan. Baik, itu tadi materi yang sudah kami sampaikan. Untuk sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 2 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya Katarina Ayu Sutianisi dari kelompok 1 akan bertanya. Pertanyaannya, total DLH itu dapatnya dari mana? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu di kelompok 1 untuk jawaban dari pertanyaan dari Saudari Ayu, yaitu total DLH yang ada di bagian 2 didapatkan dari DLH per unitnya dikalikan dengan rencana produksi yang ada di tabel bagian 2 itu. Bulan 1 kan rencana produksinya ada 5.000. Jadi dikalikan dengan DLH per unitnya yaitu 2. Jadi hasil dari total DLH-nya didapatkan 10.000. Begitu juga seterusnya dengan triwulan 2, 3 dan 4. Rencana produksinya dikalikan dengan DLH per unit sehingga mendapatkan hasil total DLH-nya. Begitu. Kemudian untuk barang B-nya juga sama. DLH per unitnya yaitu 5. Sedangkan rencana produksinya 8.000 di triwulan 1 sehingga dikalikan mendapatkan hasil 40.000. Begitu juga seterusnya sampai triwulan 4 sehingga total DLH-nya didapatkan yaitu 210.000. Sekian dari jawaban saya ucapkan terima kasih. Oke. Perkenalkan, nama saya Nicholas Copernicus Munte, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan meaning table. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nicholas, kelompok 1. Yang pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan meaning table? Meaning table yang merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, ada jumlah tenaga kerja masing-masing dan tingkatannya. Yang ketiga, bagian-bagian yang membutuhkan. Meaning table disusun sebagai hasil perkiraan langsung masing-masing kepala bagian. Perkiraan ini dapat dilakukan berdasarkan judgement atau pendapat sebelumnya dengan berpedoman pada tingkat kegiatan perusahaan. Untuk pertanyaan dari Niko, terima kasih. Baik, itu tadi hasil dari diskusi kami dari kelompok 4
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudari. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.